orang itu kalau tidak disukai oleh Allah, salah satunya apa? Allah campakkan hidupnya dan Allah jadikan dia tidak pernah cukup dengan seluruh keinginan. Habis beli ini, nanti beli ini. Habis beli ini, beli ini. Habis beli ini, beli ini. Sampai akhirnya dia berjumpa dengan Allah dan kaget atas pertanggungjawaban terhadap setiap barang yang tidak pernah menjadikan dia merasa puas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh ibu-ibu dan kepada seluruh para ummahat yang semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang benar sesuai dengan apa yang menjadi referensi pada kitabullah dan sunnah, dan semoga kita senantiasa diberikan pemahaman atas ilmu yang kita peroleh dengan pemahaman yang benar. Kita harus waspada, belum tentu setiap ilmu yang kita dapatkan maka diiringi dengan pemahaman yang benar. Banyak orang yang memiliki ilmu tetapi ternyata tidak memiliki pemahaman yang benar terhadap ilmu yang dia peroleh. Makanya tidak mengherankan banyak pelaku dosa, banyak pelaku kemaksiatan itu mereka menggunakan ilmu dalilnya dari kitabullah dan sunnah tetapi menurut versi mereka. Bahkan yang sangat menyedihkan, kita juga jumpai ada dukun menggunakan dalil yang ada di dalam kitabullah dan sunnah, ya. Tetapi menurut pemahaman yang mereka inginkan sesuai dengan kepentingan kelompok dan golongan mereka. Tentunya inilah yang berbahaya. Kita tentunya memohon kepada Allah supaya Allah memberikan kepada kita ilmu yang benar serta memberikan pemahaman yang benar atas apa yang kita perbuat, atas apa yang kita peroleh dan kita jadikan menjadi petunjuk pada kehidupan kita. Semoga dengan kita terus memohon kepada Allah, Allah berbelas kasih memberikan kepada kita ilmu yang benar, memberikan pemahaman yang benar, karena salah satu musibah besar bukanlah kemiskinan. Musibah besar itu bukanlah kefakiran, tapi musibah yang besar itu adalah ketika kita tidak mendapatkan pemahaman yang benar pada perjalanan kehidupan kita. Itulah yang kita khawatirkan bisa menimpa kepada siapapun yang tidak waspada pada zaman fitnah, bahwasanya kebodohan yang melahirkan pemahaman keliru itu banyak bertebaran di mana-mana, dan kita harus berhati-hati sebagaimana hati-hati kita ketika berjalan di antara kerikil-kerikil yang tersebar di perjalanan jalan yang kita lewati. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, yaitu adalah zat yang maha besar dan maha rahmat pada kehidupan setiap makhluknya. Allah tidak pernah menghentikan nikmat yang Allah berikan kepada kita, walaupun kita sering sekali membalas kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Walaupun kita terkadang membalas kenikmatan yang kita berikan kepadanya dengan kemaksiatan dan dosa. Ada orang diberikan kenikmatan oleh Allah sebelum duhur, tapi habis duhur dia sudah berbuat maksiat. Ada orang yang mereka diberikan anugerah oleh Allah sebelum asar, tetapi sesudah asar dia sudah bermaksiat kepada Allah. Tapi itu pun tidak pernah menjadi alasan bagi Allah menghentikan laju nikmatnya yang Allah berikan dan Allah tetapkan untuk kita. Allah tetap memberi nikmat itu pada kehidupan kita untuk memberi makna, untuk memberi arti betapa besarnya rahmat Allah kepada kehidupan setiap makhluknya. Kita tidak bisa membayangkan kalau kita memiliki Allah yang pemarah. Mungkin setiap ada manusia yang melakukan sebuah dosa, maka seketika pula Allah akan melumat makhluknya itu. Kita tidak bisa membayangkan kalau Allah yang kita sembah tidak memiliki sifat rahmat. Mungkin kehidupan kita akan berantakan karena kita sedikit melakukan kesalahan, maka kita terancam dengan sesuatu yang membuat kita celaka di dunia dan di akhirat. Tapi beruntungnya kita mendapati Allah pemurah, Allah dapati sebagai zat yang pengasih. Kita juga dapati pula bahwasanya Allah itu merupakan zat yang terus memberikan rahmat kepada setiap makhluknya. Semoga dengan kenikmatan kita mengenal Allah menjadikan kita bersyukur, karena tidak ada anugerah paling besar yang senantiasa kita syukuri kecuali kenikmatan ketika kita telah mengenali Allah, mengimani Allah, dan semoga kita bisa menghadirkan Allah dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Amin, insyaallah.
Kita akan meneruskan kajian kita, yaitu kajian tafsir. Tentunya kita paham bahwasanya kajian tafsir ini merupakan salah satu rumpun ilmu di mana sangat mulia dari rumpun ilmu bernama tafsir itu. Karena yang menjadi objek dari rumpun ilmu yang kita pelajari, objeknya adalah kitabullah. Dan sesungguhnya tidak ada kesimpulan kecuali kesimpulan itu berdasarkan kepada setiap firman Allah yang termaktub di dalam Al-Quran. Tidak ada yang mengalahkan ilmu tafsir. Tidak ada yang mengalahkan bagaimana kita mempelajari tafsir setiap surat. Terutama ketika kita paham bahwasanya interaksi yang benar kita kepada Al-Quran, yaitu bukan hanya menghafalkannya, bukan hanya membacanya. Karena orang munafik juga membaca, orang munafik juga mereka menghafal sebagian. Tapi sesungguhnya interaksi yang paling benar ketika kita berhadapan dengan Al-Quran, mengetahui maknanya, berusaha menghafalkannya, berusaha untuk membacanya, dan berusaha untuk memahami artinya, lalu menjadi petunjuk bagi kehidupan kita. Kalau di situ ada sebuah petunjuk untuk melakukan satu perbuatan, kita melakukan perbuatan. Kalau di situ ada sebuah dosa, maka kita tinggalkan. Dan itulah bagaimana berinteraksi yang benar kepada Al-Quran. Hati-hati apabila kita berinteraksi pada Al-Quran dengan metode dan jalan yang salah. Makanya kita khawatir terhadap sebuah sabda yang disampaikan oleh Rasulullah. Aksaru munafiki hadhil ummah qurra'uha. Munafiknya umat ini ternyata banyak dari orang-orang yang mereka itu hafal Al-Quran. Kenapa? Banyak orang hafal Al-Quran ternyata bisa jatuh dan terperosok menjadi munafik. Karena sesungguhnya mereka tidak mentadaburi maknanya, tidak memahami maknanya, dan tidak menjadikan Al-Quran itu menjadi petunjuk. Ini yang kita khawatirkan. Inilah yang menjadi sebuah kewaspadaan untuk kita. Jangan sampai Quran itu justru menjerumuskan kita kepada perilaku kemunafikan, karena ternyata apa yang kita hafalkan dan yang kita baca justru kita tentang pada eksekusi kehidupan kita. Ketika kehidupan kita justru bertolak belakang dengan apa yang kita baca di dalam Al-Quran. Karena kita khawatir terhadap itu, maka inilah yang menjadikan kita mempelajari Al-Quran untuk menjadi petunjuk bagi kehidupan kita. Karena Quran itu sebaik-baik teman. Dan bacalah Al-Quran, pelajarilah Al-Quran, seakan-akan Al-Quran itu diturunkan untuk kita. Jadi kalau kita mempelajari surat Al-Ma'un, anggap bahwasanya surat Al-Ma'un itu diturunkan untuk kita. Kalau kita membaca surat Al-Ikhlas, maka kita persepsikan dan kita posisikan diri kita seakan-akan surat Al-Ikhlas turun kepada kita. Iqra'il Quran, ka'annaka unzila ilaika. Maka bacalah Al-Quran, pelajarilah Al-Quran, seakan-akan Al-Quran itu diturunkan untuk kita. Dan itu yang bisa menjadikan kita nanti jujur, untuk menjadikan Al-Quran itu petunjuk pada perjalanan kehidupan kita. Sekali lagi ya, saya juga mengatakan kepada kita semuanya, apa yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin itu mengatakan kepada kita, tilawah atau membaca Al-Quran itu terbagi menjadi dua. Ada tilawah hukmiyah, ada tilawah lafdiyah. Ada tilawah lafad, ada membaca secara lafad, ada secara hukum. Membaca secara lafad itu apa? Membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Itu namanya tilawah lafdiyah, lafadnya. Setiap lafadnya kita baca. Ada yang kedua yang disebut dengan tilawah hukmiyah. Tilawah hukmiyah itu kita membacanya lalu kita menjadikan dia petunjuk pada kehidupan kita setelah kita mempelajarinya, setelah kita mentadaburinya, menghadirkan maknanya. Lalu kita hadirkan dalam kehidupan kita dan menjadi penerang pada kehidupan kita. Itulah yang disebut dengan tilawah hukmiyah. Orang munafik mereka mampu tilawah lafdiyah, tapi mereka tidak akan mampu tilawah hukmiyah. Orang mukmin adalah mereka yang melakukan tilawah lafdiyah, membaca secara lafaz, mencoba menghafalkannya, mengetahui makharijul hurufnya, itu tilawah lafdiyah. Dan mereka juga berusaha tunduk kepada setiap ketentuan yang ada di dalam kitabullah. Setelah dia mempelajari, setelah dia mengkaji, menghadirkan maknanya, mentadaburi setiap petunjuknya, maka akhirnya itulah yang disebut dengan tilawah hukmiyah. Sekali lagi, tilawah hukmiyah dan tilawah lafdiyah. Sekarang mari kita akan meneruskan pembahasan kita, yaitu pembahasan surat Al-Humazah.
Surat ini merupakan surat Makkiyah. Ya. Ini merupakan surat Makkiyah, di mana ini merupakan surat yang ke-104, terdiri dari 9 ayat. Dan tentunya sebelum kita melanjutkan pembahasan kita pada ayat yang kedua pada surat Al-Humazah, tentunya saya mengulang sedikit tentang ayat yang pertama yang menjadi pembelajaran kita pada pertemuan kita yang terakhir. Kita tentunya memahami pada pertemuan kita terakhir, kita mempelajari poin yang pertama. Tidak ada surat yang dimulai dengan kata wailun, yang artinya celaka, kecuali hanya pada 2 surat. Yang pertama, yaitu adalah surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin, yaitu celakalah mereka yang mengurangi timbangan dan takaran. Dan yang kedua, surat yang ke-109, yaitu 104, yaitu adalah surat Al-Humazah. Ketika Allah berfirman pada ayat yang pertama, wailul likulli humazatil lumazah, yaitu celakalah sekali mereka yang senantiasa menjadi pengumpat, sekali lagi ketika mereka menjadi pencela. Ini menunjukkan kepada kita berarti dua makna pada 2 surat ini penting, karena Allah tidak pernah memulai surat lalu di dalamnya ada kata celaan yang begitu besar yang Allah berikan kepada 2 sifat yang Allah terangkan pada ayat yang pertama pada kedua surat ini, kecuali memberikan kepada kita sebuah shock terapi. Jangan sampai terperosok kepada 2 sifat yang Allah terangkan di dalam surat Al-Mutaffifin dan surat Al-Ma'un. Surat Al-Humazah. Wailul lil mutaffifin adalah jangan sampai kita menjadi orang yang suka mengurangi timbangan. Jadi kalau kita berhadapan dengan hartanya orang yang beriman, stop pada batasannya, jangan mengambil kecuali dengan keridhaan, jangan mengambil sesuatu yang bukan haknya. Siapapun yang mengambil harta seorang muslim tanpa haknya, tanpa keridhaan dari dirinya, maka betul-betul celaka. Seakan-akan dirinya dengan neraka begitulah dekat ketika dia menerjang setiap batasan itu, ketika dia mengambil hartanya orang dengan cara yang Allah tidak ridhoi. Walaupun cuma mengurangi timbangan sekalipun, maka itu pun menjadi sesuatu yang besar di sisi Allah. Yang kedua yang kita harus waspadai adalah wailul likulli humazatil lumazah, yaitu janganlah kamu sampai melampaui batas ketika berhadapan dengan kehormatan seorang muslim. Kamu mencela, kamu menghujatnya ketika kamu tidak memperdulikan kehormatan dirinya. Dan ini merupakan perkara besar, karena sesungguhnya mencela dan menghujat berarti menodai kehormatan seseorang yang beriman kepada Allah, dan menodai kehormatan orang yang telah beriman kepada Allah, orang yang telah rukuk kepadanya, orang yang telah sujud kepadanya. Hati-hati, itu bukan perkara dosa kecil, tetapi itu justru adalah perkara dosa besar kalau sudah mencela dan menghujat manusia, terutama menghujat manusia yang beriman. Makanya tentunya kita paham, ya, sedikit mengulang kembali materi, kita tentunya paham bagaimana keutamaan yang dimiliki oleh Ka'bah dan bagaimana kehormatan yang menyelimuti Ka'bah. Tentunya ketika kita melihat Ka'bah, kita sepakat betapa besarnya keagungan yang dimiliki oleh Ka'bah. Kalau ada yang berusaha merusak, maka setiap muslim dari timur ke barat siap membela kehormatan Ka'bah itu. Siapapun yang ingin membakar, siapapun ingin merusak kepada kehormatan Ka'bah, semua orang sepakat untuk mengorbankan dirinya untuk membela kehormatan Ka'bah, karena itu termasuk salah satu syiarnya Allah di atas muka bumi. Tapi tahukah kita, ketika Rasulullah SAW pernah berada di depan Ka'bah, maka Rasulullah mengatakan, wa ma'a'dhamu hurmatuk. Rasulullah mengatakan, wahai Ka'bah, betapa besarnya kehormatan yang dimiliki oleh dirimu. 5 makna. Rasulullah mengatakan itu. Wa hurmatul mu'min a'dhamu min hurmatika. Maka Rasulullah lalu berkata, walaupun keagunganmu begitu besar, wahai Ka'bah, kehormatan seorang muslim itu sejatinya jauh lebih besar daripada kehormatan dirimu, wahai Ka'bah. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kehormatan seorang mukmin, kehormatan ibu, kehormatan saya, kehormatan Pak Asep, kehormatan Pak Bambang, kehormatan Pak Agus, dan sederet nama, itu begitu besar di sisi Allah. Siapapun yang mereka
telah mengambil kehormatan seorang mukmin, mencelanya, menghujatnya, maka dia telah melakukan perkara hal yang besar, jauh lebih besar daripada merusak Ka'bah. Yang kita sepakat itu dosa yang sangat besar ketika ada orang yang kalau ada orang yang biadab melakukan itu. Nah, inilah yang menjadikan kita paham betul. Kalau sudah berhadapan dengan dua, tahan diri kita. Kalau itu merupakan hartanya seorang mukmin, tahan dirimu. Jangan ambil apapun pesonanya, apapun godaannya. Jangan diambil kalau itu hartanya seorang mukmin yang bukan hartamu, sampai kamu mendapatkan keridhaan darinya. Yang kedua, kalau sudah berkaitan tentang kehormatan seorang mukmin, dia sujud, dia rukuk kepada Allah, dia secara zahir beriman kepada Allah, berhenti. Jangan menodainya, jangan mencelanya. Karena setiap celaan dan hujatan yang kamu tujukan kepadanya, mungkin dia tidak mengetahui hujatan dan celaan yang kamu berikan. Tapi sesungguhnya hujatan dan celaan itu pada dasarnya akan ditegakkan pengadilan Allah, dan bisa jadi seluruh amal kita akan berisiko mengganti setiap celaan dan hujatan yang pernah kita berikan kepada mereka yang beriman kepada Allah. Inilah yang menjadikan kita harus paham. Ngaji, silahkan ngaji. Tapi tidak usah nyela. Walaupun sama ustadz yang mungkin kamu tidak suka. Ngaji silahkan ngaji. Tapi tidak usah mencela ketika ada ustadz lain yang mengambil pendapat yang mungkin tidak sama dengan pendapat yang dipilih sama ustadz yang sedang ibu-ibu senangi. Ya. Karena pada dasarnya, kalau sudah mencela, kalau sudah menghujat, apalagi sudah mengomentari majelis taklim ini begini, mengomentari ini begini, mengomentari ini begini, kita tidak bisa lalu bersembunyi di balik ketiak ilmu dan mengatakan inilah menjelaskan tentang kebenaran. Tidak gitu. Walaupun manusia memberikan berbagai macam bumbu penyedap, tapi ketika di balik bumbu itu adalah sebuah perbuatan untuk mencela dan menghujat, tetap itu adalah perbuatan dosa besar. Walaupun mungkin manusia sering mendatangkan alasan dan udzur untuk membenarkan perilaku yang dia lakukan. Hati-hati, hujatan dan celaan itu tidak akan pernah menjadikan manusia kecuali mereka akan celaka ketika harus mempertanggungjawabkan setiap celaan itu kelak di hadapan Allah. Mungkin di dunia dia tidak menyadari, tapi pasti di akhirat dia akan menyadari betapa urusan itu menjadi urusan yang rumit ketika sudah diserahkan kepada Allah, dan ketika Allah merupakan zat yang sangat menjaga kehormatan seorang makhluk yang ia ciptakan kalau makhluk itu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Hati-hati dengan celaan dan hujatan. Ya. Makanya akhirnya kita mendapati dalam beberapa tafsir bahwasanya kata wailul likulli humazatil lumazah, sebagian ahli tafsir mengatakan sesungguhnya surat ini diturunkan kepada Walid bin Mughirah. Ya, Walid bin Mughirah, karena sesungguhnya Walid bin Mughirah itu senantiasa dia itu senang menggibah. Dia senang gibahin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya di belakang Rasulullah, dan dia mencela Rasulullah itu di depannya langsung. Ini yang dilakukan oleh Walid bin Mughirah. Ya. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya surat ini diturunkan kepada Umayyah bin Khalaf. Bahwasanya Umayyah bin Khalaf itu senang sekali menggibahi Rasulullah dan suka sekali mengumpat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan sebagian ahli tafsir bahwasanya surat ini diturunkan kepada Ahnas bin Wahab As-Saqafi. Bahwasanya Wahab bin As-Saqafi ini suka sekali menggibah kemana-mana. Di mana dia duduk, disitulah dia bergibah. Di mana dia istirahat, disitulah dia gibah. Tidak ada tempat kecuali pasti dipastikan di dalam setiap tempat yang dihadiri oleh Ahnaf, yaitu Ahnas bin Wahab As-Saqafi, kecuali dia gibah. Ya, intinya bahwasanya dari semua pendapat itu adalah siapapun yang manusia suka mencela dan menghujat, baik itu Walid bin Mughirah, baik itu Umayyah bin Khalaf, baik itu Ahnas bin Wahab As-Saqafi, selama mereka suka mencela, selama mereka suka mengumpat, maka itu merupakan surat itu diturunkan kepada mereka. Dan surat ini bisa jadi diturunkan kepada kita. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika kita sering dan begitu mudah untuk mencela dan begitu mudah untuk mengumpat, inilah hati-hatinya bagaimana kehidupan kita untuk menahan diri dari celaan, menahan diri dari hujatan. Terutama ketika kita bermuamalah dengan banyak manusia. Kalau kamu ada sesuatu yang tidak kamu sukai, sudah berhenti.
Sudah, sibukkan kamu dalam perkara yang lebih bermanfaat. Tutup mulutmu, jangan bicarakan tentang apa yang kamu tidak sukai sampai menjatuhkan kehormatannya dan menodai kehormatan dirinya. Sudah, berhenti saja. Tinggalkan. Meninggalkan orang itu. Lalu menyibukkan perkara yang lain. Itu jauh lebih menyelamatkan untuk kita. Daripada kita hanya mengikuti emosi di dalam hati kita. Mengikuti perasaan yang ada di dalam hati kita. Untuk menjadikan kita mencela dan menghujat. Tidaklah setiap kalimat yang keluar dari setiap celaan dan hujatan, kecuali kalimat itu akan mencari pemiliknya. Mencari pemiliknya. Siapa yang mengatakan kalimat itu? Dan siapa yang dia jatuhkan kehormatannya dan dia nodai kehormatannya? Kalau tidak ketemu di dunia pengadilannya, maka kalimat itu akan naik ke atas langit dan mencari pengadilan di sisi Allah terhadap kalimat-kalimat yang diucapkan. Mukmin itu adalah orang yang betul-betul berkomitmen kuat dan memiliki karakteristik. Bagaimana? Man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang mukmin itu adalah orang yang betul-betul mampu mendatangkan keselamatan untuk urusan kaum muslimin dengan tangannya dan lisannya. Kalau kita menjumpai ada penuntut ilmu, tapi ternyata mereka pekerjaannya hanya taklim 1 jam, 2 jam. Setelah itu diisi dengan menghujat fulan, mencela fulan. Grupnya hanya untuk mencela fulan, menghujat fulan. Itulah grup humazatil lumazah. Itu grup humazatil lumazah. Kalau ada setiap perkumpulan ibu-ibu, perkumpulan bapak-bapak, walaupun madharnya ataupun penampilannya sesunah apapun, tapi ujungnya hanya untuk mencela, menghujat fulan, merendahkan fulanah, itulah yang disebut dengan humazatil lumazah. Mungkin orang itu tidak menyadari, tapi hukum tetap akan berlaku di hadapan Allah. Hari ini kadang kita jumpai banyak majelis ilmu yang dikatakan ini majelis ilmu, tapi ternyata adalah majelis ghibah. Mereka hanya membicarakan tentang fulan, mereka membicarakan tentang fulana, dan mereka menikmati bagaimana celaan dan hujatan yang mereka berikan kepada orang lain. Tidak akan menyelamatkan hal semacam itu kecuali mengancam dengan kecelakaan yang besar orang yang sering mencela dan menghujat. Hati-hati terhadap itu. Sekarang mari kita sambung pada ayat yang kedua. Ayat yang kedua, alladzi jama'a malan wa 'addadah. Ayat yang kedua itu adalah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yaitu adalah mereka yang senantiasa mengumpulkan harta mereka lalu mereka menghitung-hitungnya. Ya. Sebelum kita sampaikan maknanya dan tafsirnya, kita tentunya harus memahami munasabahnya pada ayat yang pertama, pada ayat yang kedua. Ayat yang pertama menceritakan, yaitu adalah kecelakaan bagi mereka yang mencela dan menghujat. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, yang mengumpulkan harta lagi menghitung-hitungnya. Korelasinya apa? Maka kalau kita melihat munasabah, korelasi dan relevansi antara ayat pertama dengan ayat yang kedua, kita akan menjumpai korelasinya kuat, relevansinya kuat. Apa korelasi dan relevansinya? Bahwasanya orang itu biasanya kalau sudah terbiasa menghitung harta, lalu mereka terbiasa untuk mengumpulkan hartanya secara berlebihan sampai melupakan kewajiban dia menjadi hambanya Allah, maka akhirnya dia gampang untuk mencela dan menghujat. Kenapa? Karena tidaklah celaan dan hujatan. Salah satunya disebabkan karena faktor dunia. Ya. Bisa jadi apa yang dikatakan para ulama itu betul. At-tahassud baina du'at. Azim. Hasadnya sesama dai itu perkara besar. Dan kalau ditilik dan dibedah, tidaklah hasadnya sesama dai itu kecuali ujungnya juga kalau jujur dibuka oleh Allah hati masing-masing, akan didapati hasadnya setiap dai dengan dai yang lainnya. Disebabkan karena urusan duniawi, urusan harta. Ya. Tidaklah sampai kita menjumpai orang bertengkar, lalu saling mencela dan menghujat, lalu kalau dicari, ujungnya ada kaitannya dengan masalah mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Makanya kita mendapati betul bahwasanya cinta kepada dunia secara berlebihan itu sumber dari segala kerusakan. Pembunuhan disebabkan karena harta.
Seorang wanita menjual harga dirinya sampai dia dizinai, itu pun karena cinta kepada dunia. Dan tidaklah seseorang terperosok kepada celaan dan hujatan, itu juga karena dunia. Pebisnis menghujat pebisnis yang lain, kalau ditelusuri ternyata urusannya adalah masalah uang. Seorang penuntut ilmu dengan sesama dai dan dai ternyata ada hubungannya dengan uang. Makanya Allah ketika meletakkan ayat yang pertama, wailul likulli humazatil lumazah, ayat yang kedua sangat relevan untuk menjelaskan perilaku menghujat, perilaku mencela ada hubungannya dengan sebuah sikap, dengan sebuah pola hidup. Orang yang mereka itu suka menghitung dan mengumpulkan hartanya secara berlebihan. Ya. Nah, ini menjadikan kita memahami munasabah korelasi antara ayat pertama dengan ayat yang kedua. Tentunya mari kita bedah ayat yang kedua setelah kita menyampaikan korelasi antara ayat yang pertama dengan ayat yang kedua. Korelasinya adalah kita juga setelah membahas korelasinya dan relevansinya, mari kita mencoba membedah ayat yang kedua. Alladzi jama'a mala wa'addadah. Artinya apa sih alladzi jama'a mala wa'addadah ini? Maka kita mendapati dan kita menjumpai Muhammad bin Ka'ab menjelaskan. Artinya alladzi jama'a mala wa'addadah yaitu adalah harta telah melalaikannya di waktu siang dari beribadah kepada Allah, sedangkan di waktu malam dia tidur sebagaimana seolah bangkai yang begitu busuk yang tidak pernah bangun untuk bersujud kepada Allah. Nah, ini artinya begitu. Jadi yang dikatakan di dalam ayat yang kedua pada surat Al-Humazah itu siapa sih? Yang mereka ketika di waktu siang bekerjanya begitu bersemangat, sigap pergi ke sana kemari, tanpa lelah, tanpa letih. Tapi dengan sigapnya dia untuk mendatangi tempat-tempat pekerjaannya untuk mendapatkan finansial, maka dia melalaikan ibadah dia kepada Allah, sholatnya berantakan. Dan di waktu malam, ketika dia terlalu bersemangat di waktu siangnya untuk mencari dunia, maka di waktu malam mereka bagaikan jussah, mereka bagaikan bangkai di waktu malam, tertidur begitu dalamnya dia dalam tidurnya, dia tidak pernah bangun untuk bersujud kepada Allah sampai subuh pun terlewatkan atas nama kesibukan mencari dunia. Ini yang kita khawatirkan. Makanya Masya Allah ya, inilah salah satu di antara hal yang kita khawatirkan, terutama ketika kita hidup pada zaman fitnah. Perilaku orang yang mereka terkena dampak kapitalisme dan materialisme, yang semuanya diukur dari sudut pandang materi dan finansial. Sampai akhirnya sekarang muncul sebuah kata-kata yang viral, lo punya uang, lo punya kuasa. Ini kan dampak orang yang tidak tahu dan tidak paham tentang Allah kalau sampai mengatakan itu dan dia membenarkan perkataan itu. Maka kita mencoba untuk melihat apa sih dampaknya kalau manusia itu secara dohirnya suka mengingat hartanya, lalu dihitung-hitung terus hartanya. Mari kita bedah dari sudut pandang yang disampaikan oleh para ulama. Walaupun artinya ayat yang kedua itu, siapa yang dimaksudkan ayat yang kedua yang suka mengumpulkan harta dan selalu tidak pernah lelah menghitungnya, orang yang selalu bekerja di sepanjang siang dengan begitu bersemangat, sepanjang dia bersemangat, dia lalai untuk melaksanakan ketaatan dia kepada Allah, dan di waktu malam dia tertidur. Karena lelahnya dia ketika di waktu siang mencari dunia yang tidak ada habisnya. Sekarang mari kita mencoba untuk membedah. Karena ayat ini kayak getaran untuk kita kan. Ayat ini kayak ada resonansinya untuk kita. Sekarang mari kita membayangkan, menghitung-hitung harta. Ada yang menghitung rekeningnya, ada yang menghitung investasinya, ada yang menghitung finansialnya. Apa sih dampaknya kalau kita selalu diingatkan, kalau kita selalu ingat dunia, lalu menghitungnya setiap waktunya, terutama kita sangat detail menghitungnya ketika kita akan melakukan ketaatan di jalan Allah. Nah, ini ayat ini membawa getaran khusus ini untuk kita semuanya. Maka dampak yang didapatkan kalau ada orang yang memiliki perilaku, pola di dalam hidupnya untuk menghitung hartanya. Yang pertama,
Orang yang senantiasa mereka menghitung-hitung hartanya dan tidak pernah lelah bersemangat untuk mengumpulkannya dengan berbagai macam niat, ya, yang dia datangkan untuk hatinya dan pikirannya. Niatnya supaya dia kaya, supaya nanti punya warisan, supaya dia bisa menikmati hidup dengan niatan-niatan yang salah. Ya. Maka dampak yang pertama, orang yang selalu memikirkan dunia dan selalu menghitung-hitung dunia, maka yang pertama, orang semacam itu akan mendapatkan dampak secara langsung bagaimana Allah jadikan pikirannya Allah jadikan pikirannya itu tidak akan pernah merasa cukup dengan berapapun yang dia telah peroleh, karena dia selalu akan merasa kurang di depan kedua bola matanya. Dia tidak akan pernah merasa cukup. Ini yang kita khawatirkan kalau kita selalu menghitung harta jauh lebih sering daripada kita menghitung amal kita di hadapan Allah. Mana dalil untuk perkara itu? Yaitu ketika Allah menyampaikan kepada kita di dalam satu riwayat yang sahih, "Man kanat hamuhud dunya ja'alallahu faqrahu baina ainihi wa farraqa alaihi syamlahu wa lam ya'tihi dunya illa ma qaddara lahu." Allah itu menyampaikan, siapapun manusia yang pola pikirnya, obsesinya hanya tertuju untuk dunia, hanya itu saja. Dia bangun tidur, dia tidur kembali, dia melakukan hobi, dia mengembangkan circle, dia mengembangkan link, sampai dia belajar lagi dan belajar lagi. Tapi selalu yang menjadi tujuan pertama dari semua aktivitas yang dia lakukan hanya bermuara supaya memastikan finansialnya itu berkembang dan bertambah banyak. Maka siapapun yang memiliki sifat dan pola hidup yang semacam itu, kata Rasulullah, Allah memberikan kepadanya 3 balasan langsung. Apa itu? Ja'alallahu faqrahu baina ainihi. Allah akan menjadikan kacamata kefakiran itu tepat di kedua bola matanya. Sehingga dia tidak akan pernah merasa cukup. Semakin menghitung, semakin Allah cabut rasa kecukupan. Semakin kita meletakkannya dengan yang wajar dan tidak terlalu menghitungnya, semakin menjadi salah satu sebab Allah bisa mencukupkan hati kita. Ya. Jadi semakin menghitung itu semakin akan merasa kurang. Telah terkumpul 2. Lalu bertanya kapan 2,5? Telah terkumpul 2,5 akan berpikir dan mengatur strategi bagaimana bisa menjadi 3. Terus. Dan akhirnya dia akan mendapatkan salah satu siksa besar. Dan siksa besar itu bukan hanya ketika seorang manusia menderita ini, menderita penyakit itu. Bukan. Siksa besar itu ketika Allah jadikan bagaimana hatinya tidak pernah merasa cukup, disiksa dengan keinginan yang tidak ada habisnya, yang menjadikan dia tidak akan pernah nyaman pada jalan kehidupannya walaupun dia telah berlimpah dengan finansial yang telah dia kumpulkan di sepanjang hidupnya. Dan saya sudah berulang-ulang mengatakan, orang itu kalau tidak disukai oleh Allah, salah satunya apa? Allah campakkan hidupnya dan Allah jadikan dia tidak pernah cukup dengan seluruh keinginan. Habis beli ini, nanti beli ini. Habis beli ini, beli ini. Habis beli ini, beli ini. Padahal semua barang yang sudah dibeli sudah kehilangan makna, walaupun dia bernafsu sebelum memilikinya untuk membelinya. Tapi setelah dibeli, kegembiraan dari barang itu hanya bertahan 1, 2 bulan, 3 bulan. Setelah itu dia berkeinginan lagi untuk dapat yang lain. Dan akhirnya hidupnya hanya berpindah dari satu bayangan benda dan satu bayangan benda, tidak ada putusnya. Sampai akhirnya dia berjumpa dengan Allah dan kaget atas pertanggungjawaban terhadap setiap barang yang tidak pernah menjadikan dia merasa puas. Hati-hati loh terhadap sebuah gejala hati yang ditinggalkan oleh Allah. Gejala hati yang ditinggalkan oleh Allah adalah tidak pernah merasa cukup dan selalu akan memiliki keinginan yang tidak ada putusnya. Ketika keinginan itu sudah didapatkan, akan lahir keinginan baru. Dan itu faktor yang pertama.
Faktor yang kedua, kalau ada perilaku orang suka menghitung-hitung terus, mengumpulkan hartanya di waktu siang sampai dia melalaikan kewajibannya kepada Allah, lalu sampai akhirnya di waktu malam dia membusuk sebagaimana jenazah yang tidak pernah bangun untuk tersungkur kepada Allah. Yang kedua, Allah akan menjadikan urusannya itu dipecah-pecah oleh Allah. Kenapa? Orang yang mencintai dunia, maka siapapun yang telah bergantung kepada sesuatu selain Allah, maka sesuatu yang dia bergantung itu akan menjadikan dia itu berantakan. Karena apa? Allah akan nguji pada apa yang dia cintai. Kalau ya apa yang dia cintai itu menjadi tanggungan Allah, justru yang dia cintai itu akan merusak kehidupannya. Orang mencintai seorang wanita berlebihan, melebihi cintanya dia kepada Allah, dijadikan wanita itu menyiksa di sepanjang hidup. Perempuan mencintai laki-laki secara berlebihan, lebih daripada cintanya dia kepada Allah, Allah akan jadikan laki-laki itu menyiksa dirinya dengan berbagai macam problematika yang tidak ada habisnya. Laki-laki dan perempuan mencintai harta lebih daripada mereka mencintai Allah, Allah akan jadikan harta itu memporak-porandakan semua kualitas hidupnya. Maka yang kedua, wa farraqa alaihi syamlahu. Allah memecah belah urusan kehidupan dunia itu dipecah-pecah oleh Allah. Kenapa? Karena dia bergantung kepada sesuatu yang menjadi tandingan Allah. Dan tandingan Allah itu bukan hanya berhala, harta yang dipuja, harta yang dijunjung. Sebagaimana dia menjunjung Allah, maka harta itulah yang akan menjadi tandingan bagi Allah, dan harta itulah yang Allah akan jadikan hartanya itu menyiksa dirinya. Kalau bahasanya Nabi itu padat, wa farraqa alaihi syamlah, dijadikan semua urusannya berantakan. Ya. Makanya akhirnya kita menjumpai kan, kalau sudah urusannya adalah dunia terus menerus, ya semuanya akan ditakar dalam urusan finansial. Saya sekolahkan di sini, nanti saya dapatnya berapa? Nanti anak saya keluarnya jam berapa? Keluarnya nanti kapan? Nanti anak saya bisa mendatangkan pekerjaan dan profesinya kapan? Kapan balik untung terhadap semua yang sudah saya bayarkan? Akhirnya hilangnya sifat rahmat di antara manusia kalau semuanya sudah ternodai dengan dunia yang selalu dihitung dan selalu dikumpulkan melebihi ketaatan kepada Allah. Insyaallah hubungan istri dengan suami jadi hilang. Hubungan anak dengan orang tua jadi hilang. Makanya kan kita sering sekali ya mendapatkan sketsa-sketsa yang katanya berdasarkan kasus-kasus yang sudah sangat marak di Jakarta. Ada seorang suami istri, suaminya terlalu sibuk bekerja, istrinya malah berkhianat ketika dia berselingkuh. Sebagaimana sang istri juga tahu bahwasanya suaminya berselingkuh dengan perempuan-perempuan yang dia sewa. Dia seakan menutup mata terhadap apa yang dilakukan suaminya. Bukankah ini hilang arti rahmat pada kehidupan? Anak membenci orang tuanya. Tidak sedikit anak yang sekarang begitu membenci orang tuanya, mengumpat, mencela orang tuanya. Padahal anak ini semenjak kecil diberikan harta yang begitu berlimpah sama orang tuanya. Tapi justru harta itu tidak menjadikan anak itu dekat dengan orang tuanya. Tapi justru harta itu menjadi bridging anaknya membenci orang tuanya. Tidak punya sensitif, tidak punya empati sama orang tua. Karena harta itu tidak bisa membangun sifat kasih sayang di antara hubungan manusia walaupun bapak sama anak. Anak itu dikasih uang berapa tidak akan pernah ingat. Tapi anak itu kalau dikasih sayang, diajak bicara akan selalu diingat di sepanjang hidup. Itu artinya wa farraqa alaihi syamlahu. Bisa jadi setiap dia berbisnis akan lahir musuh baru. Setiap dia punya bisnis lagi, punya tim baru, lahir musuh lagi. Berbisnis lagi, lahir musuh baru. Akhirnya apa? Sepanjang dia berbisnis, sepanjang itu musuh-musuhnya itu dia miliki. Karena apa? Selalu menimbulkan konflik setiap berbisnis. Tapi itu, kalau sudah menjadikan dunia itu puncak dari segala obsesi keinginan diri manusia. Wa farraqa alaihi syamlahu. Saya pecah belah semua urusannya. Nah kalau sudah dipecah belah sama Allah, gimana kita akan bisa
Gimana kita akan bisa menghadapi? Menghadapi manusia masih bisa menang. Menghadapi makarnya manusia masih bisa kita atur dengan strategi planning A, planning B. Lah, menghadapi apa yang Allah kerjakan ketika Allah sudah mengatakan lewat lisan nabinya, wa farraqa alaihi syamlahu, dipecah belah sama urusannya. Lah terus siapa yang bisa menghadapi Allah kalau Allah sudah memecah belah urusannya? Kan? Sampai kita sering jumpai kan, ada seorang bapak, anaknya terkena narkoba, bapaknya tidak lagi mengakui anak itu sebagai anaknya. Anaknya pun membalas dendam. Dia tidak pernah mengakui bapaknya itu sebagai bapaknya. Sepanjang hidupnya dia dendam sama bapaknya. Bapaknya pun secara tidak sadar selama hidupnya selalu terus mengikuti nafsunya, syahwatnya walaupun mendapatkan uang yang banyak. Lalu tanpa dia sadari semua syahwat yang dia luapkan itu kepada perkara yang haram itu semakin menjauhkan dia dari anaknya. Terus saja semacam itu kasus-kasus sering terjadi. Dan itu arti dari apa yang Allah sampaikan lewat Nabi. Kamu ngumpulin harta terus ngitung, ngumpulin ngitung terus dengan atas nama apapun itu. Dengan atas nama bebas finansial lah, dengan atas nama ini, dengan nama itu. Tapi kalau ujungnya hanyalah kamu kebiasaannya menghitung, lalu kamu mengumpulkan, menghitung, sudah. Yang kedua, pasti dipecah belah urusannya sama Allah. Ya. Mungkin ada yang berkata, loh saya bekerja itu kan memang ibadah. Ustaz, betul, bekerja itu ibadah. Tapi sesungguhnya bekerja itu ibadah bukan satu-satunya kewajiban kita. Ada kewajiban kita untuk menuntut ilmu, ada kewajiban kita mendidik istri, ada kewajiban kita mendidik anak, ada kewajiban kita untuk membela Allah, ada kewajiban kita memakmurkan masjid di komplek kita. Itu kan semuanya ibadah. Tapi kalau manusia sudah cinta sama dunia, ya dia anggap bahwasanya kewajiban dia itu ya hanya kerja. Lalu mengejar terus target-target yang dia tetapkan. Padahal target dunia itu tidak akan ada habisnya. Siapa yang menjadi korbannya? Yang menjadi korbannya itu banyak. Ibadah dia kepada Allah, sholat jamaah, hilang. Kewajiban dia untuk mengajak anaknya, sholat bersama dia, hilang. Nikmatnya dia menemani golden time-nya anak bersama dengan dirinya, hilang. Semuanya hilang. Dan itu yang Allah sampaikan lewat Nabi. Wa farraqa alaihi syamlahu. Allah pecah belah semua urusannya. Dan ngeri kalau sudah menghadapi Allah itu kalau sudah Allah mengucapkan kalimat ancaman wa farraqa alaihi syamlahu. Itu mengerikan betul. Siapa yang bisa mengumpulkan kalau sudah Allah porak-porandakan? Gelas aja manusia itu lemah. Gelas yang pecah aja kita tidak bisa mengumpulkan sebagaimana sedia kala. Itu lemahnya manusia. Apalagi kalau sudah diporak-porandakan oleh Allah, itu kan berantakan kita. Dan itu sudah peringatan tegas dari Allah. Ya. Selesai? Belum. Allah lanjutkan lagi perkataan Rasulullah. Walam yatihi dunya ila ma qudira lahu. Tidaklah dia diberikan kecuali dunia yang ditetapkan kepadanya. Tapi dia tidak mendapatkan rezeki. Dia cuma dapat dunia saja. Dia cuma dapat dunia. Bisa jadi dia punya harta yang banyak, tapi ketika mati tidak ada yang merasa kehilangan dengan dirinya. Ribuan karyawan yang dia miliki ternyata tidak bersimpati kepadanya. Kenapa? Ya mereka selama ini hanya dianggap sebagai bawahan. Sehingga ketika mati ya sudah. Ya dia hanya mendapatkan dunia dari finansial, profit perusahaannya, tapi tidak lebih daripada itu. Rezeki teman tidak ada, rezeki sahabat tidak ada, rezeki orang yang merasa kehilangan ketika dia wafat tidak ada, rezeki istrinya yang solihah tidak ada, rezeki anaknya yang nanti akan terus mendoakan dia tidak ada. Justru hilang semuanya. Rezeki anaknya rebutan warisannya. Orang-orang di sekitarnya tidak peduli kalau dia sudah mati, bahkan merasa biasa aja dengan kabar kematiannya. Itu yang dinamakan dikasih dunia tapi nggak dikasih rezeki. Mungkin dapat dunianya. Sama dengan orang yang dia bekerja. Terus-terusan dia bekerja. Apapun kalau sudah pekerjaannya, dia dahulukan, bahkan mendahulukan apapun.
lebih mendahulukan daripada Allah, lebih mendahulukan daripada keluarganya. Lalu terus bertahun-tahun kehidupannya semacam itu. Apa yang terjadi? Kalaupun dia mati, orang lain itu merasa biasa dan orang siap menggantikan posisinya secara cepat. Baru aja dikuburkan hari itu, sore harinya sudah diangkat orang yang menggantikan dirinya. Kenapa? Cuma dikasih dunia. Nggak dikasih oleh Allah rezeki. Dan betapa kita ini sedihnya. Berapa banyak orang yang berlapang dunia tetapi fakir rezeki. Walaupun dianya banyak, tapi fakir rezekinya. Padahal orang mukmin itu harusnya lapang rezekinya. Lapang rezekinya dan bisa jadi orang yang beriman itu lapang rezekinya dan mereka juga mendapatkan dunia. Tapi rezekinya lebih dominan daripada dunianya. Kenapa? Ada perbedaan yang sangat berbeda antara rezeki dengan dunia. Rezeki itu maknanya positif, dunia itu maknanya negatif. Sampai dibawa kepada ketaatan, barulah itu menjadi rezeki. Jadi kalau orang akhirnya senantiasa ngikut, senantiasa ngumpulin, ngitung, ngitung, terus saja yang dilakukan hanya untuk ngumpulin, ngitung terus dia. Setiap harinya tidak pernah lepas dari itu. Hari ini sudah berapa? Hari ini tambah berapa? Hari ini tambah berapa? Sudah. Allah kenakan kacamata kefakiran. Tidak akan pernah merasa cukup. Allah pecah belah semua urusannya. Dan Allah jadikan bagaimana dia hanya mendapatkan takaran dunia tapi tidak pernah mendapatkan rezeki. Bapak dan ibu, ibu-ibu yang semoga Allah rahmati. Saya ini punya kisah nyata. Ada seorang yang beliau ini bekerja di sebuah tempat yang cukup basah. Dalam tanda petik. Dapat dunia itu gampang. Sampai akhirnya karena kebiasaan mengambil yang haram itu sudah kayak tradisi dan budaya di tempat dia bekerja. Sampai perasaan berdosa sudah hilang. Karena sudah jamak dan sesuatu yang sudah lumrah banget dikerjakan itu oleh mereka. Dia bisa setiap waktunya bisa membawa 1 juta, 2 juta di luar gaji pokoknya. Masya Allah. Gajinya pun sudah di atas 2 digit. Saking besarnya gaji yang dia peroleh. Itu pun masih lebih kecil dibandingkan uang yang dia bawa setiap hari untuk pulang. Sampai satu waktu, beliau merasa semuanya itu jadi hambar. Dia sama istri hambar betul. Sampai akhirnya dia berhubungan atau melakukan hubungan suami istri pun sudah sangat hambar. Anaknya juga tidak pernah peduli kepada dirinya ketika dia jatuh sakit. Anaknya tetap aktivitas biasa, tidak merasa kehilangan. Karena yang selalu diminta oleh anaknya dan dinotis anaknya dari bapaknya itu apa? Ini sudah ditransfer belum, Pak? Pola ini terus dia dapatkan sampai akhirnya beliau berusia menjelang 50 tahun. Dia merasa ini ada yang tidak beres hidup saya. Lalu beliau akhirnya merenung, dan akhirnya beliau melakukan sebuah keputusan yang cukup besar untuk hidupnya beliau. Beliau berhenti dari pekerjaannya walaupun sebenarnya beliau belum masa pensiun, masih agak lama 5 tahun sampai 6 tahun baru pensiun. Lalu akhirnya dia mencoba untuk menyedekahkan sebagiannya, lalu mencoba untuk berpikir ulang tentang harta. Lalu akhirnya beliau bekerja kembali berdagang kecil-kecilan. Bukan karena butuh, tapi karena ingin mendapatkan keberkahan dari bisnisnya dan dagangannya. Lalu cerita itu kepada saya. Ustadz tahu nggak? Dibandingkan dulu, ketika saya masih bekerja, uang saya berlimpah. Saya ngerasa saya nggak hidup. Saya ngerasa diri saya itu kayak robot. Tapi ketika saya akhirnya bekerja sederhana, walaupun tidak semelimpah dulu Ustadz, saya kembali mendapatkan apa yang tidak pernah saya dapatkan sebelumnya. Di saya dan istri semakin dekat, di masa-masa menjelang 50 tahun.
Saya mendapati anak juga banyak ngobrol dan banyak berdiskusi lagi tentang saya yang selama ini tidak pernah saya lakukan. Dan itu jauh lebih mahal daripada uang yang saya dapatkan dari tempat profesi saya yang dulu. Ya, memang betul itu. Makanya harta haram itu pasti minta tumbal. Harta syubhat itu pasti minta tumbal. Perilaku mencintai dunia itu pasti minta tumbal. Tumbalnya itu bisa jadi orang-orang di sekitar kita yang sebenarnya kita mencintai mereka. Jadi yang pertama, kenapa perilaku ini diingatkan oleh Allah? Karena Islam itu berdiri kokoh untuk menghadapi kapitalisme. Islam ini dan sunnah itu berdiri kokoh untuk menghadapi materialisme dan kapitalisme yang luar biasa merusak sendi fitrah kehidupan manusia itu ya kapitalisme dan materialisme. Makanya caranya Allah mengingatkan itu indah. Dan Allah jelaskan perilakunya gitu loh. Sudah, urusan dunia itu bukan berarti kita tidak boleh ngitung-ngitung, silahkan. Tapi tetapi yang dikatakan oleh Allah pada firman ini adalah yang kebiasaannya menghitung, mengumpulkan, siangnya habis untuk melakukan, untuk mencari dunia, malamnya habis untuk dipakai istirahat. Malamnya kayak bangkai, siangnya itu kayak keledai yang terus mendatangi tempat-tempat untuk memberikan makanan mengenyangkan dirinya. Malamnya kelelahan, kekenyangan, tidur sepanjang malam. Tidak pernah butuh kepada Allah. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua, apa akibatnya, efeknya? Kalau manusia itu sudah punya kebiasaan yang semacam itu. Yang kedua, maka mereka akan terus, maka orang semacam itu sebagaimana seseorang yang sedang merasakan bius tidak sadar dengan apa yang terjadi sampai kematian itu nanti menjemputnya. Akhirnya apa? Ya terus perilaku itu senang-senang gitu ya, work hard, play hard. Ya, sudah kerja keras, ya party-partinya juga keras, party-partinya maksimal dong kan hard, kemudian play hard. Kamu sudah mengumpulkan kan susah nih. Ya senang-senang dong dengan semua yang sudah dikumpulkan ini. Lalu mereka tidak sadar bahwasanya perilaku yang semacam itu membentuk mereka hidup di sebuah balon besar, di mana balon itu merupakan balon itu tuh kayak sebuah obat bius bagi mereka yang tidak mereka sadari. Mereka sedang menuju kepada satu hal yang diancamkan oleh Allah di dalam surat Al-An'am 44. Allah menyampaikan falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farahu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Allah menyampaikan, Allah itu kalau tidak suka sama manusia ketika mereka melupakan Allah, salah satunya dengan terus bekerja meninggalkan semua kewajiban yang lainnya, atau terus bermaksiat di balik setiap rezeki yang Allah berikan kepadanya, maka setelah itu apa? Dikatakan oleh Allah, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kalau manusia sudah lupa terhadap peringatanku, aku justru gampangkan dia nyari dunia. Aku gampangkan dia itu mendapatkan mata air dunia itu. Karena dunia itu kayak gula. Gula itu kan menipu kan? Makanya saya kemarin mendengar gula itu lebih jahat dari MSG malah. Kenapa orang itu banyak tidak menyadari? Karena gula itu melenakan. Gula itu kan manis gitu. Maka Allah dalam surat Al-An'am itu menempatkan, kami bukakan semua kesenangan duniawi untuk mereka. Disebabkan mereka itu sudah lupa sama Allah. Jadi kadang-kadang kalau orang-orang dulu itu khawatir betul. Kayak Abdurrahman bin Auf. Beliau itu khawatir jangan-jangan harta yang kita kumpulkan ini jangan-jangan maksud dari Allah pada surat Al-An'am 44. Saking mereka begitu sensitif dalam iman mereka. Jadi, kalau kami dapati manusia itu sudah lupa peringatan dari Allah, kami bukakan kesenangan duniawi untuk mereka. Kami bukakan terus kesenangan duniawi untuk mereka. Sampai mereka lupa dengan apa yang, sampai mereka bersenang-senang. Hatta idza farihu bima utu. Sampai mereka senang terus. Ditambah lagi, sampai mereka itu banyak banget ya. Nggak susah kayak dulu.
Terus bersenang-senang dengan itu. Akhadnahum baghtatan faidahum mublisun. Kami cabut nyawa mereka tiba-tiba dan mereka kembali kepada Allah. Kaget itu. Jadi yang kedua, perilaku kamu mengumpulkan harta dan hitung-hitung terus itu. Sampai kamu melupakan banyak kewajibanmu kepada Allah. Yang kedua, kita khawatir akan menjadi objek pada firman Allah surat Al-An'am 44. Hidup dalam satu fana morgana untuk terus bersenang-senang karena terus gampangnya mendapatkan uang sampai akhirnya mati terinyak kembali kepada Allah. Orang kalau sudah punya banyak harta, tidak punya iman, bingung membuang hartanya. Apa yang dilakukan? Judi ke sana kemari. Berzina dengan berbagai macam permintaan ekstrimnya dalam perzinahan itu. Terus saja. Untuk memuaskan syahwatnya. Uangnya gampang didapat. Judi kehilangan 1-2 juta dolar. Biasa. Datang lagi nanti. Terus kayak gitu. Sebagaimana gula. Kenikmatannya menggerogoti lambung, menggerogoti saluran darah, menggerogoti apapun. Itulah gula. Makanya kalau ingin menghancurkan satu generasi, kasih aja gula. Anak-anaknya kena sugar rush. Sampai sekarang kita menjumpai naudzubillah min dzalik anak-anak masih muda tapi sudah kena diabetes. Karena gula itu semacam itu mengkhawatirkan. Perumpamaan surat Al-An'am itu pas banget kalau dibawa kepada sebuah analogi gula. Ya gula terus, akhirnya apa? Tambah haus terus. Dan akhirnya semuanya merusak. Dan itu yang kedua. Perilaku menghitung harta itu luar biasa. Kalau tidaklah menghitung harta itu, terus-terusan itu meninggalkan efek yang buruk, tidak mungkin Allah sampaikan pada ayat yang kedua di dalam surat Al-Humazah. Itu yang kedua. Yang ketiga dan ayat yang keempat insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikut. Jadi kita baru mempelajari dua. Apa sih akibat efeknya ketika kita selalu menghitung-hitung ayat-ayat Allah, selalu menghitung-hitung dunia dan selalu mengumpulkannya tidak pernah lelah. Allah akan menjadikan kita merasa kurang, Allah menjadikan kita dipecah-pecah segala urusan kehidupannya dan tidaklah yang datang kepadanya kecuali dunia tetapi dia tidak mendapatkan rezeki. Ini pertama. Yang kedua, orang yang terus mengumpulkan hartanya dan menjadikan harta, benda, posisi, jabatan itu tandingan bagi Allah, maka yang kedua, Allah akan jadikan bagi diri mereka, yaitu adalah Allah akan jadikan diri mereka sebagaimana mendapatkan gula yang terus-menerus tampaknya manis tetapi menggerogoti kesehatan dirinya. Lalu mereka akan terus mengumpulkan, lalu terus berpesta, dengan sebuah slogan work hard, play hard itu yo qadarullahnya yo pas dengan surat Al-An'am 44 itu. Yang kita khawatirkan bisa menimpa kepada siapapun. Dan akhirnya tidak ada kerugian kecuali adalah kembali kepada mereka yang terus mengumpulkan yang kembalinya kepada siapa? Yang terus mengumpulkan sayapnya seekor lalat. Itulah dunia. Semoga Allah menjaga kita, Allah menjaga para da'i, Allah menjaga orang-orang yang beriman dari fitnahnya dunia. Tidak ada kerusakan yang paling besar kecuali setiap kerusakan, dimanapun itu, disebabkan karena kerakusan manusia terhadap dunia. Anak membunuh, anak bermusuhan, wanita menjual dirinya. Semuanya itu kalau dibedah, semua yang terjadi dari kesalahan manusia itu selalu ada hubungannya dengan kata dunia. Alladzi jama'a malahu wa 'addada. Semoga Allah menjadikan hati kita tidak menjadikan dunia menjadi obsesi terbesar kehidupan kita. Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina wa la mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan dunia menjadi puncak terbesar obsesi kehidupan kami. Dan janganlah Engkau menjadikan ilmu yang kami pelajari hanya untuk mendapatkan dunia.
your heart. His love for you is unconditional. You knew it from the start. He's the one. This feeling is incredible. Oh yeah, yeah. Here's one thing I want you to know. Turn around, you just have to go. Don't give up, knowing you will grow. Life's a test and he will show you that there is light after dawn. Hey, yeah. That there is light after dawn. Hey, yeah. Light after dark, la la, light after dark, la la, light after dark, la la, light after dark, light after dark, la la, light after dark, light after dark, la la, light after dark. Oh, when I make a wish, I know you hear me loud and clearly. Oh, Allah, when I make a wish, I know you hear me loud and clearly. Oh, 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 oh. I've been holding for so long, scared I might slip away.